Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfaraj Kalmedina, NIM 2018-120-63. Saya dari akuntansi 6D. Saya di sini akan membahas tentang reksadana. Apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan dan risiko. Keuntungan reksadana. 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua yaitu reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, transparan. Yang kelima, likuiditas. Risiko reksadana. Yang pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko wan prestasi. Yang keempat, risiko kredit. Dan yang terakhir, risiko berkurangnya nilai tukar mata uang. Portofolio investasi reksadana dibagi menjadi 1. Reksadana pasar uang, 2. Reksadana pendapatan tetap, 3. Reksadana saham, 4. Reksadana campuran, 5. Reksadana terproteksi, 6. Reksadana penjamin, dan yang terakhir reksadana indeks. Soal dan jawaban. Analisis reksadana. 1. Mencari reksadana. Reksadana yang saya pilih yaitu dana reksa mawar. 2. Termasuk jenis reksadana apa? Dana reksa mawar termasuk jenis reksadana saham. 3. Mengapa memilih reksadana tersebut? Reksadana dikelola oleh tim yang bertindak sebagai manajer investasi yang telah memperoleh izin dari Bapepam dan berpengalaman. 2. Melalui dana reksa mawar, pemegang unit penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. 3. Likuiditas dana reksa mawar terjamin karena setiap pemegang unit penyertaan dana reksa mawar dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Yang keempat, dana reksa mawar menawarkan banyak kemudahan karena pemegang unit penyertaan diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Yang kelima yaitu pemegang unit penyertaan diberikan keleluasan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Yang keenam yaitu reksadana ditawarkan melalui penawaran umum atau public offering sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. 4. Siapakah manajer investasi reksadana tersebut? Manajer investasi dari Dana Reksa Mawar adalah PT Dana Reksa Investment Management. 5. Bagaimana manajer investasi mengelola reksadana? Manajer investasi mengelola portofolio efek atau surat berharga nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana, pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wabah produk-produk yang diatur dalam peraturan pengawasan pasar modal dan termasuk reksadananya. 6. Apa saja sekuritas yang ada di reksadana dan berapa persen komposisinya? Sekuritas yang ada di dana reksa mawar ada 3 yaitu efek ekuitas 80-100%, yang kedua efek utang maksimal 20%, yang ketiga instrumen pasar uang maksimal 20%. 7. Bagaimana NAV dan grafik reksadananya? NAV dana reksa mawar adalah sebagai berikut. Lihat di PowerPoint tersebut. Dan ini grafik reksadananya. Juga dapat dilihat di PowerPoint tersebut. 8. Analisis fund faksi dan prospektusnya.
Analisis Fund Fact Sheet. Profil perusahaan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM merupakan anak perusahaan dari PT Dana Reksa Persero dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor reksadana pertama di Indonesia. DIM secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di industri manajer investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk reksadana, kontrak pengelolaan dana, maupun investasi alternatif. Tujuan investasi. Reksadana Dana Reksa Mawar bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang. Alokasi aset. Saham 85,61%, obligasi 0,00%, pasar uang 14,39%, alokasi sektor, pertanian 1,22%, pertambangan 6,02%, industri dasar dan kimia 4,36%, aneka industri 4,99%, barang konsumsi 19,60%, infra, utilitas, dan trust 12,08%, keuangan 29,28%, perdagangan jasa dan investasi 5,67%, properti 2,39%. 5 efek terbesar yaitu 1. BBCA, 2. BBRI, ketiga BMRI, yang keempat TLKM, dan kelima UNVR. Ulasan manajer investasi. Selama Q1 2020, IHSG melemah sebesar 27,95%, yang menyebabkan kinerja reksadana pasar saham melemah. Wabah virus COVID-19 sangat mendominasi pelemahan ini karena ekonomi dunia memasuki siklus kontraksi akibat adanya wabah ini. Namun, pemerintah global melakukan stimulus baik dari sisi moneter maupun fiskal agar perekonomian tidak terlalu turun dalam. Hal ini juga diterapkan oleh Indonesia. Bank Indonesia mengintervensi nilai tukar rupiah dan menerapkan kebijakan akomodatif, sedangkan pemerintah melakukan stimulus fiskal dengan mengalokasikan belanja negara senilai 400 triliun untuk menangani kasus corona. Adanya stimulus-stimulus ini diharapkan dapat menjadi sentimen positif bagi pasar saham Indonesia. Di kuartal 2, selain adanya pembagian dividen di kuartal ini. Analisis prospektus. Dana Reksa Mawar, sekilas produk, adalah reksadana yang berinvestasi terutama pada saham-saham yang berkapitalisasi besar dan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan portofolio pada saham yang berkapitalisasi besar diharapkan dapat memberikan potensi imbal hasil serta likuiditas yang baik. Informasi umum. Jenis reksadana saham. Tanggal peluncuran 17 Juli 1996. Bank Kustodian Citibank. Kebijakan investasi. Saham 80-100%, obligasi 0-20%, instrumen pasar uang 0-20%. Minimal pembelian awal 100.000, minimal pembelian selanjutnya 100.000, minimal penjualan kembali 100.000. Biaya pembelian maksimal 1%. Biaya penjualan maksimal 0,5%, kurang dari 2 tahun, 0% lebih dari 2 tahun. Biaya jasa manajer investasi maksimal 3% PA. Biaya jasa bank kustodian maksimal 0,23% PA. Risiko investasi. Risiko 1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. 2. Risiko kredit. 3. Risiko kondisi ekonomi dan politik. Yang keempat, risiko likuiditas. Yang kelima, risiko perubahan peraturan dan perpajakan.
Yang keenam, risiko pembubaran dan likuidasi. Profil investasi. Profil investasi, tingkat risiko tinggi, potensi imbal hasil tinggi, kategori investor agresif, jangka waktu investasi panjang. General info, nama MI Dana Reksa Investment Management PT. Stakeholder, Board of Director, Komisaris. Terima kasih presentasi dari dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.